Finally, Robert naik bus menuju kantor Prescott dengan terburu-buru dan bertemu Diana untuk melakukan presentasi di depan Tuan Prescott. Pertemuan dengan Prescott pun berhasil dan baterainya ditawari angka senilai $800.000 untuk dibeli hak patennya. Robert sedikit kecewa dan menjelaskan kepada Prescott kalau sebenarnya dia ingin memiliki lisensi dan tetap bekerja sama menghasilkan keuntungan kedua belah pihak, bukan untuk menjual hak paten ciptaannya. Singkatnya, Robert menolak tawaran Tuan Prescott. Robert pulang dengan tangan hampa dan setiba di rumah nampak semua berkumpul dengan keadaan kecewa. Sementara di sisi lain usaha deliver milik saudaranya pun mengalami kegagalan di hari itu. Wajah Melinda terlihat begitu geram dengan emosi yang berusaha ditahan. Mereka semua muak dengan ulah Robert. Di saat itu, seluruh barang Robert pun dikeluarkan ke ruang tamu. Tiada maklum lagi, tiada lagi sabar atas tindakan suaminya tersebut. Melinda terus dihasut untuk menceraikan Robert, yang kehadirannya dianggap hanya menjadi beban. Robert diusir dan tidak kuasa lagi. Dilema. Sekali lagi Robert berusaha meyakinkan Melinda kalau cintanya hanya untuk dia dan pertemuan dengan Diana itu semata-mata hanya untuk urusan bisnis dan bekerja sama dengan kantor Prescott. Namun kegeraman Melinda sudah di ambang batas. Kekuatan pengaruh dua saudarinya pun tak disangkal membuat Melinda harus menceraikan Robert dan mengusirnya dari rumah. I'm done. I need you to get your shit while you can. I want a divorce. Meski sebenarnya dalam hati berat buat Melinda, karena sedikit banyaknya masih menyayangi Robert. Hari-hari Robert pun berjalan semakin memburuk. Dia bekerja sebagai tukang cuci sebuah restoran untuk bertahan hidup dan tinggal di dalam sebuah penampungan karyawan. Suatu hari, tak disangka Melinda yang mencoba menjalani hidup baru mendapati Robert lagi sedang mencuci piring. Semakin yakinlah dia kalau Robert merupakan lelaki payah dan hanya membawa penderitaan selama ini di kehidupannya. Jeez. Looks like his ass will be washing a lot of dishes to pay me back. Dengan keyakinan penuh dan fakta-fakta yang terjadi, maka diundanglah Robert untuk menandatangani surat perceraian yang didampingi oleh dua saudari Melinda. Robert berusaha membujuk Melinda dan memohon kepada istrinya. Namun Melinda tetap kekeh dan keras hati. Keputusan sudah bulat. Sekali layar terkembang, pantang surut biduk ke pantai katanya. Bercerai adalah jalan satu-satunya. Dengan berat hati, Robert akhirnya menandatangani surat perceraian tersebut. Di sela jam kerja, Robert berinisiatif menelpon Diana dan menjelaskan kalau selama ini dia tidak dapat dihubungi karena ponselnya hilang di tempat penampungan karyawan. Dia pun bercerita kalau dirinya sudah bercerai dan saat sekarang bekerja sebagai tukang cuci piring. Terenyuh mendengar cerita Robert, Diana berinisiatif mengajak pindah ke rumahnya untuk membantu sementara waktu. Robert pun disediakan kamar buat istirahat dan berusaha menguatkan Robert jika kehidupan kadang silih berganti bak roda berputar. Selain itu, Diana pun meyakinkan Robert kalau proyek baterainya pun belum final dan masih akan dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh Tuan Prescott. Di hari berikutnya di awal pagi, Robert bangun terlambat dan terburu-buru berpakaian untuk bekerja seperti sedia kala sebagai buruh cuci piring. Namun Diana mengatakan kepada Robert, "Gak usah berangkat kerja. Aku sudah telepon restoran kamu dan mengatakan kalau kamu sudah mengundurkan diri." Robert pun hentak kaget, "Kok bisa begitu? Saya harus bekerja," tutur Robert. Diana memberikan tumpukan file kepada Robert dan Robert tercengang. "Ini apa?" Dan dibukalah berkas-berkas tersebut. Ternyata alangkah mengejutkannya, pagi itu semua mimpi menjadi kenyataan. Pemilik perusahaan Prescott setuju untuk bekerja sama dan menjadi mitra demi pengembangan baterai ciptaan Robert. File tersebut berisikan berkas kontrak dan nilai tawaran yang fantastik buat Robert sebagai pemilik hak cipta.
Dalam waktu singkat, cerita kehidupan Robert berubah drastis. Baterainya laris manis di market melalui kerjasama pengembangan Prescott Industry. Kini, Robert seorang miliuner dengan segala tampilan jet set dan eksklusifnya. Satu-satu impian yang silam bersama mantan istrinya terwujud dan menjadi kenyataan. Kini Robert berkelimpahan kemewahan. Robert sekarang tinggal di hunian eksklusif di tengah kota, tentu saja di lantai paling atas dengan perabotan yang serba mahal. Kapal pesiar mewah, mobil sport, dan banyak hal menakjubkan lainnya. Sungguh perubahan yang mengejutkan. Okay. Suatu ketika, Robert muncul menemui mantan istrinya di kantornya dan berpakaian neces ala seorang pesohor terkenal. Busy. Mantan istrinya masih curiga dan menganggap setelan yang dikenakan Robert ini So, adalah what is barang this? sewaan. You borrow a suit? Tidak cuma itu, Robert pun mengembalikan kunci rumah orang tua Melinda yang sudah pernah tersita. Pada saat itu, Robert memberikan uang 10 juta dolar kepada mantan istrinya. Jauh lebih besar dari semua biaya yang Robert pernah ambil dari mantannya tersebut. Just sorry that my dream took so long to come true. Melinda bingung, keherangan, dan tanpa kata. Sesampai di rumah, Melinda bercerita dan memperlihatkan cek tersebut kepada dua saudarinya dan para suaminya. Mereka seketika takjub dan tak menyangka jika ternyata impian Robert selama ini soal baterai bisa menjadi kenyataan. Mulailah sesal berkecamuk kembali di hati Melinda sebagai mantan istri yang kini melihat mantan suami menjadi seorang yang berhasil dan kaya raya. Dia merasa kalau selama ini yang membuat hidupnya hancur karena pengaruh dari dua saudarinya. Fuck up. Why did I listen to you? Di satu malam, Melinda berkunjung ke apartemen mewah milik Robert. Melinda begitu takjub dan melihat suasananya persis seperti apa yang mereka bayangkan di waktu dulu. Berada di lantai paling atas dan penuh dengan barang-barang yang serba mewah. Di saat itu Melinda ingin merayu dan mengajak Robert untuk bercinta. Namun, tak diduga Diana keluar dari balik ruangan mengenakan gaun malam yang berencana keluar jalan bersama Robert. Hentak Melinda kaget melihat sosok Diana, mantan selingkuhan suaminya sewaktu muda, ada di apartemen Robert. Dan yang lebih membuat Melinda shock ketika melihat cincin berlian. Dan Diana memperkenalkan dirinya kalau saat ini dia adalah tunangan dari Robert dan akan segera melangsungkan pernikahan mereka. Bitch was living my life. Melinda bergegas keluar dan pulang untuk meratapi nasibnya. Hari demi hari makin bergejolak, hati yang berkecamuk semakin tak terbendung. Emosi jiwa bersatu dengan raga meronta ingin teriak. Penyesalan, rasa bersalah, kekecewaan menjadi satu batu. My life. The front of that same. Melinda makin hari makin gila dan tidak mau menerima kenyataan yang terjadi. Dia berpikir kalau semua kekayaan dan pencapaian Robert adalah miliknya dan dia berhak atas semuanya. Di hampir setiap malam, Melinda hanya mampu stalking kegiatan harian Robert dan Diana dari sosial media, termasuk liburan mereka, dan yang membuat semakin iri hati, terlebih ketika Melinda melihat postingan kapal pesiar yang bertuliskan Miss Gale dan gaun pengantin mewah yang akan dimiliki oleh Diana. Kecemburuan yang begitu berat membuat Melinda nekat datang ke butik dan merusak gaun pengantin milik Diana dengan cairan keras. Just looking. Thank you. Akibat hal ini, pengadilan pun memperingati Melinda agar menjaga jarak dengan Diana ataupun Robert, karena sudah menjadi ancaman yang fatal. Di saat sidang berlangsung, Melinda menuntut hak yang gak masuk akal, yang seketika ditolak keras oleh hakim.
Stay away from both of them. Is that clear? I should get half of what he got. That is fair. Listen, this court has spoken. Saudari Melinda mendapati ruangan kamar Melinda penuh dengan gambar Robert dan Diana yang terkesan bahwa Melinda akan berencana yang tidak baik kepada mantan suaminya tersebut. Oleh karenanya, mereka sepakat untuk menjaga rumah Melinda agar tidak kabur dari rumah. She's not calling us. I don't think we should be here. Something's wrong. Melinda makin sinting dibuat oleh situasi. Melinda begitu dendam yang membuatnya sudah kehilangan akal sehat lagi. Ketamakan harta dan kecemburuan membuat Melinda tidak rasional lagi. Dia kabur dari rumah lewat jendela samping yang tidak diketahui oleh saudarinya. Dan tanpa sadar, Melinda menyelundupkan dirinya di kapal pesiar milik Robert. It's a beautiful night. No, I need to get up. I need to get sea legs. You know it. Tanpa disadari, Melinda datang mengenakan gaun pengantin Diana dengan membawa pistol. Sungguh kegilaan yang tidak terduga. Melinda mendodongkan pistol kepada Robert dan berkata, "Mana janji kamu yang dulu kamu ucap?" You left me. Robert menegaskan, "Iya, saya memang berjanji, namun kamu sudah menceraikan saya." You divorced me. Tak puas dengan hal itu, Robert pun berusaha menenangkan Melinda yang nampak seperti cacing kepanasan. Robert berusaha meraih pistol, namun Melinda menarik pelatuk dan akhirnya Robert tertembak di bagian perut. Tak cukup sampai di situ, seluruh awak dan kru kapal diminta untuk melompat ke laut. Mendengar suara letusan, Diana pun bergegas naik untuk menolong suaminya. Melinda menodongkan pistol ke arah Diana dan terus mengancam dengan penuh amarah. Dengan tergopoh, Robert berhasil mendorong Melinda jatuh ke laut dan meminta Diana untuk menghentikan laju kapal lalu pergi menyelamatkan para kru. I'm not leaving you. Call baby. I'm bleeding out. I need to get the tender. And I need to go get... Tak lama berselang, Melinda berhasil naik kembali dan berusaha mengejar Robert yang sudah sempoyongan akibat luka tembak di perutnya. Melinda mengambil kapak dan berusaha membunuh Robert. Karena berada di buritan kapal, gaun Melinda tidak sengaja nyangkut di rantai jangkar. Pada saat mengarahkan kapak ke arah Robert, dan akhirnya jangkar tertarik ke bawah dan mengikat kaki Melinda. Melinda tak kuasa menahan dan menopang berat jangkar. Akhirnya dia pun ikut terbawa tenggelam. Tak lama datanglah Diana dan kru kapal menolong Robert yang sudah terluka. Selamat tinggal, Melinda.